Halo, saya Nilta Rosida dengan NIM 123002223, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dari program studi S1 Kebidanan. Hari ini kita akan membahas tentang biomekanika yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu biomekanika. Biomekanika merupakan bidang kajian ilmu dalam ekonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Menurut Franklin dan Nordin tahun 1980 mendefinisikan biomekanika sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Menurut Chavin tahun 1991 membuat istilah biomekanika kerja atau occupational biomekanik yang didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performasinya dan di sisi lain dapat meminimalkan risiko cedera kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi biomekanika yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada General Biomekanik. Biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam General Biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu 1. Biostatik. Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua ada biodinamik. Biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh. Yang kedua jenis mekanika ada occupational biomekanik, yaitu berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, dan otot. Pembahasan yang ketiga kita tentang penerapan biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Ruang lingkup biomekanika meliputi yang pertama ada Developmental Biomechanics, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dengan orang-orang cacat. Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Yang kedua ada Biomechanics of Exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Yang ketiga ada Rehabilitation Mechanics, yaitu mekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat ada Equipment Design, yaitu biomekanika yang mempelajari tentang desain peralatan yang digunakan dalam olahraga, misalnya desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain. Dan yang terakhir nomor 5 ada Sport Biomekanik atau biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga, misalnya dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Yang terakhir adalah tentang tulang, konektif tisu atau jaringan penghubung, dan otot. Yang pertama ada tulang, yaitu alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia.
Konektif tisu atau jaringan penghubung memiliki 3 bagian. Yang pertama ada kartilage. Cartilaginous adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contoh, sambungan tulang iga dan pangkal tulang iga. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebra, yaitu dikenal sebagai intervertebratal disc, yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti publicus. Vertebrat juga terdapat pada ligamen dan otot gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas, mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak baik pada translasi atau rotasi. Yang kedua ada ligamen. Berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan reformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada seluruhnya, dan gerakan lengan tangan bersambungan pergelangan tangan. Tegangan yang konstan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif. Yang ketiga ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Yang terakhir atau yang ketiga ada otot atau muscle. Otot terbentuk atas fishbar dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan diameter 0,01 sampai 0,1 mm. Dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Sumber energi otot yang pertama adalah anaerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal. Karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang ditempa dari tubuh. Contoh, jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak dari jarak dekat dan lain sebagainya. Sumber energi otot yang kedua ada aerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Hal tersebut adalah merupakan proses kontraksi otot yang disederhanakan analisa pembangkit energinya. Sekian pembahasan kita hari ini tentang biomekanika. Sampai jumpa di video pembahasan kita selanjutnya.